Kelas berapa ini sekolahnya? Kelas berapa? Kelas 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya banggakan, saya cintai. Ketemu lagi dengan saya Gusmar dari Banyumas, Jawa Tengah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam kelindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehat, berkah, kuat, waras, tidak kurang satu apa, amin ya rabbal alamin. Fadlizon itu memang provokator sejati menurut saya. Ya, saya katakan dia provokator sejati. Wakil rakyat tetapi tidak menempatkan diri sebagai wakil rakyat yang menjadi jembatan solusi antara rakyat dengan dia sebagai wakilnya. Tetapi justru lebih sering memperkeruh keadaan, memperkeruh suasana dan memprovokasi bahkan menurut saya. Ya, baru-baru ini saya barusan melihat cuitannya Fadlizon, di mana dia meretweet yang mengupload sebuah video berisi 3 anak SD menyeberangi sungai yang besar naik styrofoam. Ini saya baca dulu nih diksi dan redaksinya Fadlizon yang menurut saya provokator. Di mana ini ada siswa berjuang menyeberang dengan kotak styrofoam. Luar biasa negara kita, padahal sebentar lagi mau buat mobil listrik. Komentarnya Fadlizon begitu. Ini sudah di retweet 800 lebih, mungkin sekarang mungkin sudah ribuan gitu ya. Dengan 400 lebih komentar. Ini juga 5 jam yang lalu dari saya ambil video ini. Sekarang hari apa nih? Hari Jumat ya. Jumat tanggal 24 September habis maghrib saya bikin video ini. Berarti sekitar siang tadi dia membuat tulisan itu. Enggak, mengapa saya bilang provokator? Ya redaksinya begitu. Kalau dia sebagai wakil rakyat sejati, sebagai jembatan yang mewakili lidah rakyat yang duduk di DPR RI sana di Senayan, mestinya kalimatnya bukan begitu dong. Kalau etikatnya baik, ingin mencari solusi, ingin menyelesaikan masalah, mestinya bahasanya adalah mohon kepada warga Sumatera Selatan, kan di situ kan karena videonya Sumatera Selatan. Mohon informasikan ke kami ke Jakarta, ke gedung DPR tentang apa yang ada di video ini. Benarkah ini kondisinya seperti ini? Demikian orang pulang sekolah naik styrofoam. Ini di mana posisinya, sungai apa itu? Mohon dicarikan informasi yang akurat, yang sebenarnya apa yang terjadi, kita akan cari solusinya. Mestinya begitu kalau pikirannya sehat itu loh. Sebagai wakil rakyat yang sudah sekian periode, tapi bahasanya dia malah nyinyir. Ini seolah kan menyudutkan negara, menyudutkan dirinya sendiri, menyudutkan pemerintah, seolah tidak becus, apalagi dengan diksi mobil listrik. Ingin menyudutkan pemerintahan Jokowi yang ingin mengesankan, menggambarkan kepada publik buat pemerintahan Jokowi nggak becus ngurusi rakyatnya, sehingga ada anak naik styrofoam menyeberangi sungai yang sangat berbahaya gitu. Padahal sudah sedang berpikir tentang mobil listrik. Kan begitu. Arahnya kan begitu. Makanya saya bilang provokator sejati kamu, Zon. Kalau yang saya wakil rakyat kan terima kasih ini atas unggahan videonya. Mohon diberikan informasi yang lengkap kepada kami. Akan kita pikirkan solusinya. Kan begitu. Satu, yang kedua ini yang bikin video juga kucluk menurut saya ini. Pekok ini saya kira perlu diselidiki ini. Yang bikin video juga provokator saya kira. Anda bisa lihat ya apa yang dikatakan oleh pembuat video, pembuat konten itu. Ini kelas berapa ini sekolahnya? Kelas berapa? Kelas 3. Ya, ayo. Buruan ya. Nanti kita masukkan YouTube. Nah, anak-anak pulang sekolah hari Selasa September. Tanggal berapa ini nggak tahu. 3 anak SD kelas 3 lagi pulang ke rumah dengan naik ada iwak.
Yang jelas menurut saya siapapun dia memang perlu bukan ditangkap, tapi perlu dipanggil oleh aparat, perlu dimintai keterangan apa motivasinya. Apa motivasinya? Tujuannya apa? Karena kejanggalan yang pertama, satu, dia itu naik perahu, dia ngambil video dari perahu yang sangat layak, lazim untuk mengantarkan anak-anak ini sampai di rumahnya, kan dia pulang sekolah. Tapi kenapa kemudian melepaskan 3 anak ini dengan styrofoam sungai besar yang menjadi sangat berbahaya kalau ada arus besar. Artinya dia ingin membiarkan 3 nyawa ini beresiko. Lah ya, dia sendiri berhenti perahunya omber kok, dia paling nyonting hanya demi konten dia ngomong begitu dengan redaksi yang menurut saya juga tidak benar, memprovokasi juga. Iya kan? Nggak beres ini. Terus yang upload ini akun Twitter yang upload ini namanya Chelsea Forever yang di-retweet oleh Fadlizon setelah 76 tahun kemerdekaan RI, begitu judulnya. Sama juga ini arahnya menyudutkan pemerintah. Ini Chelsea Forever mungkin juga ini adalah belum tentu yang bikin video, saya nggak tahu. Pokoknya yang bikin video ini nggak benar menurut saya, nggak benar, ngawur. Satu tadi dia membiarkan 3 anak ini dalam bahaya, padahal dia di atas perahu gitu loh. Dia ngambil video ini di atas perahu, yang mana dengan sangat mudah bisa mengantarkan anak-anak ini ke rumahnya. Mengapa kemudian dilepas dari tengah sungai dengan naik styrofoam hanya demi video konten? Hanya demi dia ngambil video untuk disebarkan. Kucluk ini menurut saya, pekok ini menurut saya. Coba kalau ada arus besar tiba-tiba menggulung anak itu, pembunuhan namanya nih. Bisa masuk kategori pembunuhan kalau menurut saya. Lah ya kok, dia mengantarkan aja bisa biar selamat, biar aman. Kenapa kemudian harus dilepas? Diambil video diprovokasi begitu. Saya marah nih, gregetan saya nih melihat. Ya kalau mau bikin konten jangan begitu caranya dong. Jangan mempertaruhkan nyawa anak kecil itu beresiko sangat besar. Kan begitu. Masya Allah, ini apa-apaan itu loh. Jadi menurut saya perlu dicari tahu nih yang bikin video, yang menyebarkan pertama kali, yang nyouting terutama. Lebih nih. Nah kalau memang dia orang sana kan pasti tahu kondisi sebenarnya bahwa itu adalah hanya budaya anak-anak setempat yang suka main di sungai dengan alat styrofoam. Nah kalau udah tahu begitu, ngapain kemudian dia upload, dia bilang mau dimasukin di YouTube dengan tidak menjelaskan situasi dan kondisi sebenarnya. Ini provokator juga nih yang bikin video ini. Ini ya keterangan dari camat setempat ini ditulis oleh Detikcom nih. Judulnya bocah naik styrofoam seberangi sungai di Sumsel. Kata camat itu main usai sekolah. Ini hari Kamis 23 September kemarin berarti. Ogan Komering Ilir, video seorang bocah naik kotak styrofoam atau busa menyeberangi sungai di Desa Kuala 12, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir atau Oki, Sumatera Selatan viral. Camat setempat menyebut hal itu hanya permainan anak-anak di sana. Itu hanya permainan ala bisa karena biasa. Itu anak naik busa di sungai bukannya berangkat ke sekolah, tapi sepulang dari sekolah, kata Camat Tulang Selapan, Jenny kepada wartawan Kamis. Jenny mengatakan anak-anak di wilayah itu kadang tak mau dijemput orang tua dan memilih pulang dengan menggunakan styrofoam menyeberangi sungai. Dia mengatakan warga di sana sudah terbiasa melihat itu. Orang tuanya ada yang menjemput tapi anaknya aja yang tidak mau. Memang sudah biasa anak-anak di sana seperti itu. Bagi warga di sana tidak heran. Mereka menganggap itu hanya sebuah permainan, ucapnya. Dia menjelaskan hal itu untuk meluruskan narasi soal bocah tersebut menyeberangi sungai untuk berangkat ke sekolah dalam video yang viral di media sosial. Menurutnya perekam video berlebihan. Nah iya benar nih, perekamnya memang yang kucluk ini. Hanya demi konten tapi tidak berpikir dampak dan akibatnya. Dampak bagi bangsa dan negara, menumbuhkan kebencian kepada aparat pemerintah setempat. Yang kedua dampak kepada anak-anak ini sendiri. Kalau ada
arus besar lewat tiba-tiba gulung ombak. Gimana coba? Orang kok pada suka memprovokasi gitu ya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.